Baik, kita lanjutkan. Ini sengaja yang bagian komunikasi serial saya bahas kembali dengan update dari slide-nya. Jadi komunikasi serial pada PIC 16F877 atau 877A itu ada yang menggunakan UART, terus ada juga SPI, kemudian ekspresi. Nanti kita bahas satu persatu. Kita awali dulu dengan universal, asynchronous, receive, transmit. Karena pada dasarnya yang perlu kita perhatikan adalah konsep dasar UART atau USART, itu sebagaimana dianimasikan pada slide ini. Ini dengan asumsi kita masih menggunakan laptop ya, masih menggunakan PC gitu ya, atau laptop. Kemudian di sini adalah microcontrollernya. Nah, di sini terjadi komunikasi dua arah mestinya. PC mungkin memberikan perintah ke microcontroller melalui port serial. Kemudian microcontroller akan menjalankan apa yang harus dijalankan. Kemudian mungkin dia akan memberikan laporan ataupun feedback kembali ke laptop ataupun komputer atau PC. Nah, ini juga bisa saja selain PC ini isinya bisa microcontroller yang lain juga bisa, nggak masalah. Tapi yang jelas bahwa komunikasi yang terjadi di bagian ini, ya, di bagian ini itu yang akan kita bahas itu adalah komunikasi serial. Ya, yang di bagian ini adalah komunikasi serial. Ini juga tidak harus microcontroller, bisa device ya, tapi ada 3 macam sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu UART atau USART, kemudian ada SPI dan I2C atau I2C. Nah, itu ya. Nah, oke, kita coba lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi di sini kita perhatikan ada 3 macam ya. 3 macam transmisi mode. Yang pertama simplex. Simplex itu arah datanya hanya satu arah, dari komputer ke mikro atau ke alat yang lain itu satu arah aja. Kemudian ada yang half duplex itu 2 arah, tapi dia bergantian. Jadi pada saat ini yang pertama ya, arah pertama nggak bisa yang kedua. Jadi nanti ketika yang kedua nggak bisa yang pertama, jadi harus bergantian. Ya, itu half duplex. Nah, bedanya yang half duplex dengan full duplex apa? Kalau full duplex itu bisa bersamaan, all the time. Jadi sepanjang waktu bisa bersamaan. Kalau half duplex itu harus bergantian. Ya, komunikasinya harus bergantian. Sedangkan yang full duplex itu pada saat yang bersamaan itu bisa. Ini contohnya yang full duplex itu HT itu ya, yang di talkie itu kan bisa ngomong bareng-bareng. Tapi kalau intercom apa itu mungkin half duplex itu ya, jadi harus gantian. Oke. Nah, register USART yang ada di PIC 16877 harus kita kenal karena kita ingin menggunakan fasilitas ini. Hanya saja memang kalau kita menggunakan fungsi yang sudah jadi di bahasa C ataupun bahasa-bahasa yang lain, itu kita tidak akan mengenal register atau nama-nama register di sini. Jadi register yang 2 register yang pertama di sini ya, ini memang register khusus untuk kontrol dan status. Yang TXSTA itu untuk pengiriman data, yang RCSTA itu digunakan untuk penerimaan data. Terus kelompok yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah register yang digunakan untuk mengatur kecepatan pengiriman data. Jadi ya bisa cepat ya, tapi cepat-cepatnya itu mungkin ini masih lambat dibandingkan dengan USB. USB itu salah satu tipe komunikasi serial yang lain, hanya saja tidak kita bahas. Tentu saja lebih kompleks ya. Kemudian yang kelompok yang ketiga itu adalah register yang digunakan untuk yang pertama menyimpan data yang akan dikirim, dan yang kedua menyimpan data yang diterima. Jadi hampir semua microcontroller itu menggunakan
tiga macam register ini ya, yang pertama kelompoknya adalah register untuk pengendalian dan status dari port serial UART-nya. Kemudian yang kedua untuk menentukan kecepatan, yang ketiga ini digunakan untuk menyimpan data, itu menyimpan data yang dikirimkan, yang akan dikirimkan, dan menyimpan data yang diterima gitu ya. Itu tolong diperhatikan, ada tiga macam itu. Nah, fiturnya apa sih yang ada di 16F87? Kita bisa menggunakan salah satu dari tiga mode: asinkron full duplex, synchronous master half duplex, ataupun synchronous slave half duplex. Caranya bagaimana? Bit S-Pen yang ada di register RC-STA ini yang penerima data, dan bit trace C harus diatur untuk mengkonfigurasi bit ini pin. Karena kalau kita menggunakan PIC 16, maka RC6 dan RC7 itu digunakan untuk mengirim dan menerima data. Ya, mohon diperhatikan RC6 ya. RC6 dan RC7 itu digunakan untuk pengiriman data. Nah, tambahan yang lain opsional itu ternyata fasilitas USAT yang ada di PIC 16F87 itu punya kemampuan komunikasi multiprosesor menggunakan deteksi alamat 9 bit. Tapi tidak kita bahas ya, ini hanya penambahan wawasan saja. Yang penting kita tahu ada tiga macam ini ya, tiga macam mode. Nah, biasanya kita bisa menyetel yang paling banyak itu adalah yang full duplex ini, asinkronus. Oke. Nah, ini adalah register dari TX-STA, digambarkan agak lebih besar gitu ya, ada 8 bit. Jadi kita bisa lihat ya, misalnya yang bit keberapa ini? Ke-6 ya, ini kalau dimulai dari 0, nah ke-6 itu digunakan untuk transmisi 8 bit atau 9 bit. Kemudian yang bit terakhir di sini digunakan untuk master mode atau slave mode. Terus kemudian untuk membolehkan transmisi atau enggak itu kita menggunakan bit yang ke-5. Ini yang bit ke-4, ini enggak dipakai ini ya, enggak dipakai. Yang lainnya bisa dibaca sendiri ini ya. Jadi yang ini ya, yang bit ke-1 ini bit ke-0 itu untuk ngecek itu, Jadi kalau TSR-nya itu kosong dia berisi 1, tapi kalau full itu berisi 0 ya, karena ini berkaitan dengan pengiriman. Jadi yang diurusi adalah register pengiriman. Yang kedua itu adalah register penerima. Jadi di sini ya agak beda itu ya, resepsinya juga bisa 8 bit, bisa 9 bit sama ini ya. Jadi kita mengatur status maupun kontrolnya di yang TX-STA dan RC-STA. Nah, kalau ini untuk SPBRG untuk menyimpan baud rate, kita bisa menggunakan osilator 4 Hz ini ya. Anda bisa menggunakan osilator yang lain. Jadi di tabel ini itu hanya untuk 4 Hz. Anda bisa lihat kita harus memilih yang errornya itu 0 atau mendekati 0 ini. Yang ini ya mungkin ya. Ini, tapi kecepatannya rendah ini. Kalau kecepatannya tinggi ini 57,6, errornya 8,51. 62.500 ya kilobaud-nya. Oke ya, ini bisa diperhatikan nanti. Tapi yang jelas kita usahakan supaya cari yang errornya 0 atau errornya mendekati 0 supaya bisa bisa mencegah kesalahan gitu ya. Oke. Oke, kita coba masuk ke contoh program. Ini saya ambil di bagian inisialisasi serial ya, sebuah fungsi inisialisasi serial. Ini sudah didefinisikan sebuah TX9 bitnya itu 0 karena transmisinya kita bikin 8 bit. Kemudian kita aktifkan transmisinya itu di TXEN ya. Kemudian modenya asinkron, baud rate-nya yang tinggi gitu ya, PRGH. Kemudian S-Pen-nya aktifkan port serial RX-nya, kemudian RX9 penerimaan dalam 8 bit kita isi 0. Penerimaan berlanjut itu CRN kita bikin 1. Kemudian ini SPBRG-nya 50, itu kecepatan 96
9600 baud rate dengan clock frekuensi 8 MHz. Jadi ini kita isi dengan 50. Oke. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan nih. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk inisialisasi serial, gitu ya. Ada contoh programnya. Oke, nextnya. Nah, ini untuk mengirim data. Ya, serial TXT ini, kemudian serial TX nih. Jadi hanya dituliskan saja di TX rec sama dengan file itu langsung ngirim dia nanti. Jadi kalau ada data yang ditaruh di sini per karakter gitu ya, itu ditunggu sampai TRM bit tidak sama dengan 0. While masih selama 1, kalau 0 itu kan berarti dia maksudnya di sini tidak sama dengan itu kan berarti sampai dia itu kosong. Jadi datanya sudah terkirim. Kemudian ini menggunakan serial TX ini untuk memecahkan. Kalau string ya, kalau string seperti ini harus dipecahkan per karakter. Ini per karakter. Jadi dua ini satu karakter ngirim satu karakter, ini ngirim beberapa karakter. Ya, silahkan diperhatikan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup diskusi aja biar enak. Oke. Nah, ini penerimaan data. Kalau ini untuk menerima data, fungsinya ini ya. Ini pakai while jika masih kurang dari timeout dan seterusnya, dan ini RCEF bitnya ini ya. Maka ateros OMS itu delay 20. Kemudian nanti harus disimpan di sini. Ya. Jadi kalau ini bernilai 1 berarti sudah ada data yang diterima, return. Nah, itu satu persatu itu. Oke, satu persatu karakter. Oke, silahkan diperhatikan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini listing program serialnya ya, menggunakan fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, ini saya lanjutkan aja ini karena cuma di bagian depan, tapi ini ada ada yang fungsi ini karakter kode teks to rem text ya, ini untuk merubah dari kode supaya disimpan di dalam memori. Terus nanti akan dikirim satu persatu. Oke, ini mengenai LCD saya lewati aja, tapi di sini ada serial gitu ya. Jadi maksudnya gimana ini? Nah, ini ya perintahnya ini ya. Terus yang ditulis ini /r/n ini untuk enter gitu ya, /s enter lagi, kemudian ini enter. Jadi ada 3 kali enter, terus piximlab text serial txt. Satu itu nanti dikirimkan ke terminal. Kemudian ini mulai mengirimkan serial txt, serial tx ya, mengirimkan. Ini juga mengirimkan data. Jadi ini fungsinya yang program serial ini mengirimkan data semua. txstr kode txt to rem txt itu ya. Jadi ini menggunakan kode teks to rem txt supaya bisa disimpan satu persatu ini, karena ini ada /r/n itu kan harus karakter berapa ya, yang dikirimkan, bukan garis miring terus r itu 2 karakter, tapi /r itu 1 karakter itu. /n juga karakter, sehingga kita butuh fungsi ini ya, fungsi ini untuk mengubah ini. Kalau spasi dan sebagainya bisa itu, tapi untuk yang /r/n kita butuh fungsi ini. Jadi itu gunanya fungsi jodtxt to ram txt. Oke, silakan diperhatikan. Oke, next. Ini menerima ya.
Jadi menerima data, ini menerima data ini. Menerima data, terus ini mengirim data ya. Menerima datanya itu ini serial txt ya. Ini /r/n. Jadi ini mengirim data semua ini. Ya, mengirim data semua ke terminal, cuman ini harus kita masukkan satu persatu ini. Datanya kita masukkan satu persatu. Oke. Nah, ini rangkaian apa? Ini rangkaian yang sebenarnya digunakan untuk melakukan konversi dari sisi microcontrollernya ke sisi laptop ya, menggunakan RS-232 karena level tegangannya sangat jauh berbeda. Swingnya itu dari minus sampai plus itu kalau RS-232, sedangkan yang di PIC itu kan hanya 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 3,3 volt gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, ini rangkaiannya seperti ini. Tapi kalau sekarang sudah pakai USB, jadi ini sudah nggak ada yang digambarkan, ini sudah ada semuanya dari sini menuju ke laptop atau PC itu menggunakan USB. Nah, nanti untuk mencoba kita pakai PackSimLab, sehingga dibutuhkan emulator ataupun tiruan dari port serial yang kemudian bisa kita terima dengan terminal serial yang sudah ada di komputer kita gitu ya. Itu nanti akan kita lanjutkan untuk slide yang kedua. Oke, jadi silakan diperhatikan dulu rangkaiannya ini ya. Mudah sekali, ini kita beli di toko komponen, ada ini RS-232 ini ya. Oke ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi untuk persiapan untuk melakukan percobaan menggunakan simulator serial. Oke.